Demikian penyerangan ke Pasuruan yang gagal dan gugurnya Patih Kiai Jelantik yang memogol dalam pertempuran guna melebur dosa orang tuanya. Dan kemudian Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang papan dalam, yaitu masih menceritakan tentang misi daripada Kiai Jelantik untuk menyerang Pasuruan. Dalam keadaan demikian, Kiai Jelantik menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Ia pun serta-merta melepaskan semua senjatanya. Tanpa senjata, ia menyatukan rasa dan cipta. Ketika itulah ia disergap dan dikeroyok. Tangan kanannya luka, namun tetap dengan bersikap sebagai seorang kesatria yang perkasa. Dan akhirnya Kiai Jelantik gugur, dikerubut oleh musuh. Dengan demikian, keinginan untuk gugur di medan pertempuran guna menebus dosa sang ayah telah terlaksana. Sikap ini perlu dijadikan suri tauladan oleh siapapun yang melaksanakan dharma di dalam pertempuran. Gugur dalam pengabdian untuk menebus dosa leluhur. Setelah pimpinan pasukan Kiai Jelantik gugur, maka pasukan Bali bercerai-berai, berlarian tunggang langgang. Ada yang bersembunyi di semak belukar, ada pula yang terperosok ke dalam jurang. Mereka ibarat kematian seekor musang yang dikejar oleh musuhnya, dicari hingga ke tempat yang sukar, sampai ke dalam gua terpencil. Kegarangan pasukan Pasuruan ini karena ingin membalas dendam atas kematian Ide Dalam Bima Sakti oleh orang Bali dahulu, sedangkan mereka yang dapat meloloskan diri dari pertempuran ketika itu langsung berlari menuju perahu kembali ke Bali. Bunyi tetabuhan bertambah gegap gembita merupakan suatu pertanda kemenangan bagi Pasuruan. Tersebutlah mereka yang lolos kembali ke Bali dan sudah tiba di Gel-Gel untuk melaporkan kekalahan di Pasuruan. Laporan disampaikan kepada Kiai Manginte yang langsung mempermaklumkan kepada Raja. Sabda Ide Dalam, Kiai Jelantik mestinya menang. Mana mungkin ia dikalahkan musuh. Raja menjadi amat sedih karena gugurnya Kiai Jelantik. Suasana kerajaan Gel-Gel menjadi berduka. Tangis di mana-mana, terutama duka cita para istri yang menjadi janda. Lama sesudah itu, duka cita raja menjadi musnah dengan lahirnya seorang putra Kiai Jelantik dari istri yang sedang hamil saat ditinggal dahulu. Seorang anak laki berparas tampan telah lahir. Segala upacaranya diselenggarakan oleh raja selengkapnya. Demikian jaminan yang diberikan oleh kerajaan, dan anak ini diberi nama Gusti Jelantik Bogol karena ayahnya ketika gugur berperang menanggalkan senjata dan berperang tanpa senjata atau mamogol. Demikian penyerangan ke Pasuruan yang gagal dan gugurnya Patih Kiai Jelantik yang memogol dalam pertempuran guna melebur dosa orang tuanya. Dan kemudian istrinya yang ditinggal sedang hamil melahirkan seorang putra yang bernama Gusti Jelantik Bogol. Kerajaan Bali tidak bisa membantu kerajaan Blambangan dari serangan kerajaan Pasuruan, dan kerajaan Pasuruan berhasil meruntuhkan kerajaan Blambangan pada tahun 1601 Masehi. Pasuruan tidak bisa dikuasai dan kekuasaan kerajaan Bali menjadi bertambah sempit. Demikian juga kekuasaan Bali di wilayah Lombok direbut oleh kerajaan Makassar pada tahun 1618 Masehi. Demikian daerah kekuasaan kerajaan Bali di wilayah sekitar mulai berkurang.
dan pada saat ini bangsa asing telah mulai mengadakan kontak dengan kerajaan di Nusantara, termasuk dengan kerajaan Bali, yang di kemudian hari sangat besar efeknya pada perkembangan politik dan kehidupan rakyat di Bali. Saya akan membacakan sekarang kedatangan bangsa asing di Bali. Diawali pada abad ke-16, bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Kepulauan Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang merupakan barang dagangan yang laris di pasar Eropa. Kedatangan mereka diawali oleh kedatangan bangsa Portugis mencari bahan rempah di Maluku. Sejak itu, Bali sebagai bagian dari Nusantara juga telah mulai berhubungan dengan bangsa asing. Pelaut bangsa Portugis yang berdiam di Penarukan, Jawa Timur mulai mengadakan hubungan dagang dengan Bali. Pada permulaan tahun 1586 Masehi, terjadi kecelakaan kapal dagang Portugis yang hendak berlabuh di pantai selatan Pulau Bali. Akibat hempasan gelombang di batu karang, kapal tersebut terdampar di daerah yang disebut Paken Sok, dan sekarang daerah itu disebut Bukit Pecatu. Muatan kapal berhamburan dan dirampas oleh penduduk setempat. 5 orang awak kapal yang masih hidup bersama persenjataannya berupa beberapa pucuk meriam dibawa ke pusat kerajaan Bali di Garigal. Di sini awak kapal mendapatkan perawatan dan diterima dengan baik oleh raja. Kemudian salah satu awak tersebut menikah dengan penduduk setempat dan seterusnya hidup sebagai penduduk asli. Pada tahun 1586 Masehi, diceritakan juga sebuah kapal Inggris pernah singgah di Bali yang dinakodai oleh Kapten Thomas Candice untuk mengisi persediaan air minum untuk melanjutkan perjalanannya menyeberangi Selat Magellan menuju Filipina. Demikian kerajaan Bali sudah mulai bertemu dengan bangsa asing Eropa yang akan mewarnai kehidupan kerajaan Bali mendatang. Selanjutnya, bangsa Belanda mengikuti jejak Portugis untuk melakukan perburuan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dalam perjalanannya menuju Ambon, Belanda sebelumnya telah mendarat di Banten dan mendapatkan perlakuan tidak bersahabat. Demikian juga waktu di Tuban, Jawa Timur, rombongan kapal Belanda berkeinginan untuk kembali ke Belanda melalui Laut Selat Bali. Karena bahan perbekalan sudah menipis, maka diputuskan untuk berlabuh di Pulau Bali untuk mendapatkan air minum dan bahan makanan lainnya. Pada tanggal 25 Januari 1597 Masehi, 3 kapal Belanda berlabuh di Bali, 1 kapal berlabuh di Jemberana, 1 kapal berlabuh di Kuta, yang lainnya di Labuan Amuk. Kapal yang berlabuh di Kuta dinakodai oleh Cornelis de Houtman, anggota kapal bernama Arnold L. Lingus bersama Manuel Rodenberg yang dibantu penerjemah orang Portugis, Joan de Portugis, yang diambil di Banten, turun bersama ke daratan pada tanggal 9 Februari 1597 Masehi. Mereka diterima dengan baik oleh masyarakat setempat yang berbeda dengan penerimaannya dahulu di Jawa. Lingus menceritakan pengalamannya ketika mendarat di Bali, bahwa masyarakat setempat memberikannya air minum dan bahan makanan yang diperlukan untuk kembali ke Belanda. Diceritakan pula bahwa pada saat itu pasukan Bali sedang menuju Pasuruan berperang untuk membebaskan Belambangan. Diceritakan kira-kira sejumlah 20.000 pasukan siap diberangkatkan menuju medan pertempuran, dan pada saat ini Lingus juga menyaksikan kedatangan di dalam sekening di Kuta untuk melihat persiapan pasukan yang akan menggempur Pasuruan. Digambarkan di dalam berbusana mewah, memakai perhiasan yang tak ternilai harganya, duduk dalam kereta yang ditarik oleh 2 ekor kerbau putih dengan pengawal lengkap. Lingus merasa sangat kagum melihat pemandangan ini.
Linggas juga sangat terkesan pada saat raja berkenan mengundangnya di Gelgel, namun Hotman sendiri tidak bisa menghadap ke Gelgel karena perjalanan cukup jauh, memerlukan perjalanan setengah hari dengan naik kuda. Hotman mengutus Linggas dan Rodenbok dipandu oleh Kiai Pranawa yang saat itu sebagai demung kerajaan bersama menghadap di dalam Sageneng di Gelgel pada tanggal 9 sampai 16 Februari 1597. Dalam perjalanan tersebut, Linggas menikmati situasi desa di Bali yang damai dan menyaksikan rakyat Bali di desa yang kelihatan sehat semuanya. Setiba di pusat kerajaan di Gelgel, Linggas melihat keraton Swecapura yang kokoh dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tebal dengan halaman yang terbagi dalam berbagai bagian serta terhubungkan antara satu dengan lainnya dengan pintu pemedal. Linggas diterima di salah satu bangunan dan raja duduk di ketinggian di dalam bangunan yang penuh dengan ornamen ukiran dan dihiasi berbagai ornamen dari emas yang katanya emas tersebut didatangkan dari Sumatera. Selama penerimaannya, raja bertanya tentang apa tujuan kedatangannya di Bali dan dari mana asalnya. Linggas menyampaikan bahwa kedatangannya di Bali untuk mengisi air minum dan mencari perbekalan untuk menuju kembali ke Belanda. Ia datang dalam rangka mencari rempah-rempah di Indonesia. Raja menanyakan siapa rajanya dan dijawab bahwa raja Belanda adalah Raja Naurit of Nassau, seorang raja muda yang sampai saat ini belum mempunyai putra. Menurut raja bahwa keadaan itu tidak masalah karena seorang raja bisa menikah lagi dengan banyak istri untuk mendapatkan anak seperti raja di Bali. Disampaikan dengan bangsa bahwa beliau mempunyai 200 orang istri. Beliau juga menanyakan bagaimana keadaan Belanda. Linggas menunjukkan sebuah peta dunia yang memperlihatkan letak kerajaan Belanda dan membandingkan dengan daerah lain seperti kerajaan Cina yang luas. Beliau sangat terkesan dengan informasi ini dan melihat kerajaan Bali yang begitu kecil seperti setitik jarum kecil dalam peta dunia tersebut. Raja juga menanyakan apakah bisa membeli senjata meriam. Yang dibawa oleh kapal Belanda. Linggas menjawab bahwa sangat kecil kemungkinan kapten kapal tidak akan mengabulkan permintaan ini. Pembicaraan antara raja dan Linggas di Keraton Gelgel berjalan baik dan dalam suasana persahabatan. Tidak dalam memberikan izin apabila ada keinginan untuk lebih lama tinggal di Bali. Namun Linggas mohon pamit untuk mengisi air minum untuk bekal dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke negeri Belanda pada tanggal 25 Februari 1597 Masehi. Perkenalan kerajaan Bali dengan Belanda ini hampir sepenuhnya bersifat persahabatan yang menyebabkan utusan Belanda yang bernama Manuel Rodenbok dan Jacob Claes menetap di Bali sampai tahun 1600 Masehi sampai 1601 Masehi sampai kedatangan Belanda selanjutnya. Dengan adanya informasi tentang Bali yang dibawa oleh Hotman, Belanda mengirim utusan ke Bali yang dipimpin oleh Cornelis van Heemskerck pada tahun 1601 Masehi sebagai utusan resmi kerajaan Belanda kepada kerajaan Bali dengan membawa surat resmi dari Raja Maurits of Nassau dengan maksud mengadakan hubungan dagang antara kerajaan Belanda dengan kerajaan Bali. Setelah kedatangan surat ini, hubungan antara kedua kerajaan tidak berlanjut karena Belanda telah mendapatkan jalan laut lain untuk menuju kepulauan rempah-rempah di Maluku dan telah terbentuk Persatuan Umum Persekutuan Dagang Hindia Belanda, disingkat VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie.
pada tahun 1602 Masehi atas persetujuan Pangeran Maurits. Badan tersebut merupakan perserikatan dagang yang dibentuk Belanda untuk melaksanakan monopoli perdagangan di Asia, terutama di India Selatan, yang kemudian membentuk kantor berkedudukan di Banten dan Jayakarta dan sekaligus sebagai benteng pertahanan. Begitu dulu, kemudian saya akan lanjutkan dengan rombongan pedagang Belanda lainnya yang mengunjungi Bali.